Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pengikut mata kuliah manajemen sekolah yang berbahagia, saya mohon maaf sekali tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung dikarenakan ada kegiatan lain yang harus saya lakukan pada hari Selasa esok pagi. Jadi saya malam ini merekam materi perkuliahan ini, semoga harapannya materi perkuliahan hari ini bisa tersampaikan dengan baik gitu. Sebagaimana jadwal kita akan masuk pada pertemuan ke-7 yaitu terkait dengan organisasi sekolah. Jadi ada beberapa hal nanti yang kita bahas berkaitan dengan organisasi sekolah. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen materi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang organisasi sekolah. Jadi di sekolah itu saya yakin Bapak Ibu sekalian teman-teman mahasiswa itu sudah mengenal karena saya yakin pernah bersekolah ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama nanti kita akan belajar tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah kebijakan dan landasan hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah program wajib belajar 9 tahun. Dan yang keempat adalah beberapa contoh struktur organisasi di sekolah gitu. Tapi pada kesempatan hari ini lebih banyak nanti data-datanya adalah terkait dengan SD dan SMP karena ini sebagai dasar dengan formal menuju program wajib belajar 9 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Ini kenapa saya menyebut Bapak Ibu karena ada teman-teman mahasiswa sekalian itu yang sudah berprofesi sebagai guru dan mereka sedang mengambil namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi mungkin dari D3 melanjutkan S1 atau mereka sudah berpengalaman mengajar tapi secara ijazahnya masih berbeda sehingga perlu penyetaraan keseluruhan sehingga mereka melanjutkan pendidikan yang namanya RPL, gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi aktual pendidikan dasar. Yang pertama kita akan berbicara tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau ada pertanyaan, Pak, apakah berbeda? Nah, ini hari ini kita akan bahas ya. Pertama kita mengenal dulu jalur pendidikan. Jadi jalur pendidikan kita itu ada 3, yaitu pendidikan formal yang selama ini sudah diikuti dan saat ini sedang sudah ikuti. Kemudian pendidikan non formal itu lebih ke paket A, paket B, paket C, dan informal itu seperti pondok pesantren, kemudian bimbingan belajar dan sebagainya. Sedangkan pada jenjang pendidikannya, kita mengenal namanya pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ini untuk jenjangnya. Nah, saat ini saudara sedang berkuliah ya, berarti saudara pada jenjang pendidikan tinggi, jalurnya adalah jalur pendidikan formal. Nah, untuk jenisnya adalah pendidikan umum, ada pendidikan kejuruan, ada pendidikan akademik, ada pendidikan profesi, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan keagamaan, dan ada pendidikan khusus. Nah, jenis pendidikan umum itu pada jenjang SMA begitu, kemudian kejuruan itu juga contohnya di SMK atau di Politeknik gitu. Kemudian mohon maaf, kejuruan di SMK, kemudian akademik, kemudian profesi ini biasanya diikuti setelah menyelesaikan jenjang pendidikan pada pendidikan misalkan S1 begitu kemudian mengambil profesi gitu ya. Kemudian pendidikan vokasi, politeknik dan sebagainya, pendidikan keagamaan dan juga ada pendidikan khusus yang berkaitan dengan pendidikan polisi atau sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Nah, pada jenjang pendidikan formal, kita mengenal ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di mana pendidikan dasar itu adalah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan sederajat. Kemudian termasuk juga tuh SMP atau MTS.
Meskipun ini sekolah menengah pertama, tetapi ini adalah termasuk dalam pendidikan dasar. Kemudian dalam pendidikan menengah, kita ada SMA, MA, dan juga SMK. Ya. Kemudian dalam pendidikan tinggi ada diploma, sarjana, magister, dan doktor. Ini berkaitan dengan jenjang pendidikan di Indonesia. Uraiannya seperti ini. Nah, bagaimana pengelolaan pendidikan di Indonesia? Jadi pengelolaan pendidikan di Indonesia itu dilakukan desentralisasi. Nah, kalau pendidikan tinggi dalam semua bentuk itu dilakukan oleh pemerintah atau dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Itu seluruh bentuk, baik akademik, sekolah tinggi, kemudian politeknik sampai universitas. Tetapi dalam hal pengelolaan ini pemerintah pusat atau kementerian memiliki yang namanya LLDikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang ada di beberapa tempat. Jadi tidak semua provinsi punya LLDikti, tapi ada yang gabungan, ada yang satu provinsi, satu LLDikti 6 itu di Jawa Tengah. Ya, jadi itu menaungi seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Utamanya kalau dulu itu namanya Kopertis ya. Sekarang namanya LLDikti. Kemudian pada jenjang pendidikan menengah SMA, SMK itu berada kewenangannya di pemerintah provinsi. Jadi mereka guru-guru SMA, jadi kalau nanti teman-teman jadi guru SMA atau guru SMK, itu saudara termasuk dalam kepegawaian di provinsi, ya, berada di bawah kewenangan provinsi. Jadi pengaturan dan sebagainya ada di provinsi. Kemudian berikutnya adalah pendidikan dasar, yaitu di PAUD, TK, SD, SMP, itu ada di pemerintah kabupaten kota. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini nanti mengelola ini pendidikan dasar, PAUD, TK, SD sampai dengan SMP. Nah, bagaimana dengan non formal dan informal? Itu kewenangannya ada di pemerintah kabupaten kota. Tapi apakah kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melepaskan semua kewenangan ini? Tidak, ada pembagian. Jadi pemerintah menetapkan arah tujuan dan sebagainya nanti akan kita bahas, gitu ya. Nah, kondisi APK atau APM, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni itu untuk jenjang usia dini itu ternyata kita masih rendah. Jadi banyak anak-anak sekolah usia dini yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini. Sedangkan pada SD sederajat kita APK-nya itu sekian 102,62 dan APM-nya masih 92. Kemudian pada SMP itu juga sebenarnya dasarnya dari Pusdatin Kemdikbud ya. Jadi artinya masih perlu dipacu karena kalau kita lihat APM-nya ini anak-anak yang seharusnya berusaha sekolah tapi belum mengikuti sekolah. Faktornya ada macam-macam. Ada faktor geografis, ada faktor macam-macam lah nanti akan ada pembahasan. Nah, ini kondisi. Jadi ketika tahun 82 itu kelas satunya itu 100%. Ternyata ketika tahun 99, mohon maaf, bentar, keklik. Tahun 91 itu ternyata yang lulus SMP itu hanya 32. Ini ketika tahun ajaran 92 sampai 91. Jadi harusnya kan ini ketika 82 itu kan misalkan anaknya 100 yang sekolah. Ternyata yang melanjutkan sampai dengan lulus SMP itu hanya 32,1. 32. Itulah kalau orang kan nggak mungkin koma ya. Nah, artinya ada anak yang putus sekolah di antara rentang ini. Nah, putusnya di mana? Ini ketika di kelas 1 sampai kelas 6, awalnya misalnya 100 sebut saja gitu ya, biar mudah, ternyata tinggal 67, 68. Kemudian terus berkurang sampai dengan. Nah, bagaimana pada tahun 93 sampai dengan 2001, 2002, itu pun ternyata juga masih sama. Terjadi penurunan yang luar biasa. Ini masih 46. Dan kondisi ini tentu membaik seiring berjalannya waktu. Ya. Nah, bagaimana kemampuan guru-guru
Ini hasil UKG ya, kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat, ini hasil UKG-nya seperti ini. Rata-rata skornya adalah 57 dari 100. Ini guru-guru loh ya, guru-guru. Jadi guru-guru ketika diuji kompetensi, gitu. Nanti mungkin suatu saat juga dosen bisa begitu, jadi seperti diuji kompetensi dan hasilnya juga kita nggak tahu kan spesialisasinya kalau dosen lebih khusus. Nah, infrastruktur sekolah yang memadai menjadi salah satu alasan rendahnya hasil belajar dan sistem pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini kondisinya jadi 50%, di atas 50% sekolah Indonesia setidaknya memiliki kerusakan ringan, teman-teman. Nah, bagaimana kebijakan hukumnya? Landasan yuridis pengelolaan pendidikan itu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini hukum dasarnya. Pasal ayat 2-nya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Jadi yang pasal 1 itu berhak. Hak itu bisa diperoleh, bisa tidak, tapi diatur oleh ayat 2 wajib ya. Wajib mengikuti pendidikan. Nah, kenapa kok harus pendidikan? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi esensi pendidikannya ada di sini yang saya warna beda ini. Mengembangkan, membentuk watak. Jadi pendidikan itu tidak hanya membentuk kecerdasan, tetapi juga membentuk watak. Kenapa? Yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi apa? Satu, tujuannya menjadi orang yang beriman bertakwa. Kemudian berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga membentuk masyarakat atau warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini juga yang nanti akan diturunkan dalam tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 14 dan seterusnya, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 32 2003, nanti bisa dicari, PPT ini juga akan saya upload di Elena ya teman-teman. Nanti bisa dia. Nah, berkaitan dengan tadi, saya menjelaskan terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2020 tentang tadi, yang pertama tadi kewenangan. Kenapa sih Pak kok pendidikan tinggi dikelola pemerintah pusat, kemudian pendidikan menengah itu di provinsi, pendidikan dasar ada di kabupaten kota. Nah, ini dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan dan menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu. Pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten kota untuk tingkatnya pendidikan menengah ya. Pemerintah kabupaten kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis dengan keunggulan lokal. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 sebagai turunan ini tentang SNP yang telah berubah dan seterusnya, bahwa sekolah itu wajib memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Nah, di sisi lain ada Undang-Undang Pemda Nomor 2 Pemerintah Daerah ya, Nomor 23 dan 14 bahwa urusan pemerintah terdiri dari urusan yang absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintah umum. Nah, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Urusan pemerintah konkuren terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan.
di mana urusan pemerintah wajib terdiri atas urusan pemerintah tentang pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar. Di mana urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain adalah pendidikan. Jadi sehingga penyelenggaraan pendidikan ini dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten kota tercantum dalam pasal 15 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 23 2014. Nah, pemerintah pusat menyelenggarakan urusan pemerintah konkuren berwenang untuk menetapkan norma NPSK ya, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Nih. Nah, kemudian penyelenggaraannya pemerintah pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan. Nah, inilah dasarnya tadi kenapa kok dibagi-bagi begitu ya pengelolaannya. Agar apa ya? Agar efektif, efisien. Nah, bagaimana wajib belajar? Wajib belajar itu adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara. Oleh warga negara atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, di mana pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk SD dan SMI atau berbentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan MTS atau bentuk lain yang sederajat. Jadi Dikdas itu terdiri dari SD sederajat maupun SMP sederajat. Nah, apa itu wajib belajar? Wajib belajar adalah program pendidikan minim, jadi boleh lebih, yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tapi dalam perkembangannya, ada yang wajarnya 9 tahun, ada beberapa kabupaten kota yang sudah maju begitu menjadi wajar 12 tahun. Sedangkan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan SD, MI, SMP sederajat. Ya. Ini kalau melihat aturannya ada undang-undang turun ke Sisdiknas ya ini Undang-Undang 20 2023 dan PP 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Nah, pendidikan dasar 9 tahun secara hukum merupakan kaidah yang dimaksud menginternalisasikan SD dan SMP secara konsepsional dalam arti tanpa memisahkan dan merupakan satu satuan pendidikan pada jenjang yang berbeda. Pengintegrasian secara konsepsional menempatkan SD dan SMP sebagai kesatuan program dinyatakan melalui perumusan kurikulum yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Jadi kurikulumnya SD SMP itu harusnya sebetulnya saling berkesinambungan. Kedua, bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga terpisah, tetapi tadi bentuknya tetap ada SD SMP, tidak digabungkan SD 9 tahun atau jadi SMP kelas 1 sampai kelas 9 gitu ya. Masing-masing kelompok belajar kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD sederajat dan kelas 7 sampai kelas 9 untuk SMP. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana historinya wajib belajar 9 tahun, ini mulai pelita ya. Hardiknas 2 Mei 84 dicetuskan wajib belajar untuk anak usia 7-12 tahun. PP 2790 tentang pendidikan dasar, ini jadi di PP ini tidak mengatur eksplisit tetapi menjelaskan terkait dengan wajar 9 tahun. Dan PP 47 tahun 2008 tentang wajar 9 tahun sebagai komitmen pemerintah untuk melakukan wajar 9 ya. Nah, pemerintah selalu mengklaim sukses melakukan wajar 9 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kemudian bahwa angka APM dan APK belum 100%. Suksesnya itu kan tidak 100% karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Angka putus sekolah masih ada dan didukung dengan dana BOS yang luar biasa. Ini dalam rangka untuk meningkatkan tadi. Nah, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap sukses pendidikan belajar 9 tahun ini, yaitu orang tua dan tradisi masyarakat, agama, politik, faktor ekonomi. Nah, kita bedah satu-satu. Nah, faktor orang tua. Pendidikan orang tua akan sangat mengenai pola
untuk mendidik anak. Sebab hal ini akan berhubungan dengan persepsi orang tua terhadap sekolah itu sendiri yang dihubungkan dengan pengalaman individu dalam mengamati sekolah dan kaitannya dengan kejadian sehari-hari lingkungannya. Jadi faktor orang tua ini menjadi faktor yang sangat mengurangi pola untuk mendidik anaknya. Jadi kalau orang tuanya itu udahlah ngapain sekolah gitu, lebih baik kerja gitu kan. Ini salah satu bentuk contoh ekspresi. Faktor yang kedua adalah faktor tradisi masyarakat. Tradisi dan kebiasaan masyarakat seringkali menghalangi partisipasi anak untuk ke sekolah. Di beberapa daerah masih ada tradisi anak untuk ikut bepergian jauh bersama orang tuanya. Misalnya mengunjungi famili atau orang tua tidak merasakan rugi meskipun mengajak anaknya untuk meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini tradisi nih, siapa yang sering udah bolos saja nggak apa-apa masih SD. Nah, ini salah satu faktor ya. Kemudian ada anggapan masyarakat bahwa pendidikan agama lebih penting dari pendidikan umum. Padahal semuanya penting, pendidikan agama maupun pendidikan umum jadi penting agar anak bisa tumbuh dengan optimal. Dan mohon maaf, angka kemiskinan berbanding lurus dengan angka usia putus sekolah. Ini hasil riset ya. Makanya untuk memutus angka kemiskinan paling enggak harus angka putus sekolahnya atau angka pendidikannya dinaikkan. Baik, kita masuk ke organisasi sekolah, teman-teman. Jadi, ini beberapa contoh struktur organisasi sekolah. Jadi, setiap sekolah itu nanti akan mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ini ada yang model begini ya, ini SD. Contoh aja ini ya, kepala sekolah, kemudian perpus, kemudian TU, kemudian guru kelas ya, di bawahnya tuh contoh. Kemudian ini dari komite gitu ya. Kemudian ini terkait dengan pengelolaan dana BOS gitu. Ini contoh saja. Nah, oleh karena itu pada pertemuan hari ini saya minta saudara untuk mencari minimal 3 model organisasi di sekolah ya. Bagannya seperti ini, begitu 3 gambar, kemudian di bawahnya diberi keterangan menurut saudara bagaimana, mana efektif, kenapa yang ini dilakukan begini, kenapa yang ini berbeda, begitu ya. Jadi 3 modelnya harus berbeda. Kemudian keterangannya nggak boleh lebih dari setengah halaman HPS, diketik saja ya. Nanti diupload di e-learning. Baik, kurang lebihnya itu yang saya sampaikan, begitu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.